Halo, saya Hoirunisa, mahasiswa pendidikan yang akan mengkritisi beban administrasi guru. Berbicara mengenai pendidikan, sepertinya semua orang sudah tahu jika pendidikan merupakan tonggak utama dalam kehidupan. Mereka pun tahu betul dan menyadari bahwa pendidikan adalah hal krusial yang merupakan sebuah kunci untuk membuka lebar gerbang kehidupan di masa yang akan datang. Dengan pendidikan, seseorang akan mampu meningkatkan kualitas hidup dari ilmu yang diperoleh guna membentuk sumber daya manusia yang unggul. Semua orang pun tahu betul jika pendidikan merupakan gerbang awal untuk melangkah kepada kehidupan yang lebih baru. Namun, di balik fundamentalnya pendidikan, ada satu sosok yang energinya diperas habis-habisan, yaitu seorang guru. Mulanya memang betul, itu merupakan salah satu tugas sebagai seorang yang berprofesi sebagai guru, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait guru dan dosen. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa dari pendidikan formal hingga pendidikan menengah. Ya pengajar, ya pelatih, ya pembimbing, ya gitu ya, dan pengevaluasi, penilai. Nah ini tugas guru. Betul, dan mengajar beda tadi ya, Beda. Kalau kita bicara Mari kita tilik lagi mengenai tugas seorang profesi guru yang dipertegas kembali dalam pasal 20. Dari pasal 20 tersebut, terdapat 3 poin utama yang harus ditaati oleh seorang guru. Yang pertama, tugas guru menyatakan bahwa guru meliputi perencanaan pembelajaran, kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, dan yang ketiga, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Dari pasal tersebut sudah jelas, tugas guru tidak hanya mengajar saja. Dengan jelas, dalam isi undang-undang tersebut dikemukakan tak sedikit kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang yang menjalani profesi sebagai guru. Mereka harus menjalankan pula kewajiban tersebut dengan bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan siswa. kayaknya capek, terutama kalau ingin membuat RPP begitu ya. Nah, kayaknya kok tugas guru itu banyak lebih ke administratif gitu ya, yang menyampaikan seperti itu. Ya, kalau yang namanya capek kan. Bahkan, seseorang yang berprofesi sebagai guru memiliki beban moral yang cukup berat. Namun, tak hanya berhenti di situ saja. Dari sekian banyaknya kewajiban yang harus dijalankan, guru dituntut pula untuk menjalankan segudang tugas administrasi yang menumpuk dan tak kunjung usai. Pada mulanya, beban tugas administrasi guru bukan merupakan hal baru di Indonesia. Seluruh guru di Indonesia pun mengeluhkan hal yang sama, yaitu beban tugas administrasi yang tidak dapat diselesaikan dengan sekali duduk. Pada regulasinya, tugas administrasi guru berkesinambungan dan tentunya melekat dengan semua pengajaran yang harus dilakukan. Karena jika kita pahami dengan seksama, tugas administrasi tersebut mencakup tentang bagaimana guru merancang rencana pembelajaran dan kemudiannya mendokumentasikan segala aktivitas yang dilakukan selama pembelajaran. Tugas administrasi tersebut meliputi alur tujuan pembelajaran atau ATP sebagai panduan perencanaan pembelajaran, modul ajar yang berisikan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, media pembelajaran, asesmen, dan informasi serta referensi belajar lainnya. Tentunya, banyak pula format yang harus diselesaikan untuk keberlangsungan selama proses pembelajaran. Tak jarang, guru seringkali mengeluh terkait durasi pengerjaan tugas administrasi yang tak kunjung singkat.
Seringkali para guru mengorbankan waktu luangnya untuk mengerjakan tugas administrasi. Apalagi di era kurikulum saat ini yang sering bergonta-ganti, begitu banyak adaptasi dan juga rombakan yang harus diselesaikan oleh para guru. Mulai dari administrasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan profesional guru. Belum juga dibarengi dengan pelatihan, dibebankannya tugas administrasi dan laporan tanpa pembekalan. Bahkan tak jarang pula para guru-guru mengerjakan tugas administrasi di sela-sela saat mereka sedang beristirahat, yang seharusnya mereka mengisi perut kosongnya, tetapi mereka hanya mengerjakan tugas ketika mereka sudah sampai rumah. Mereka tidak langsung bertemu dengan keluarga ataupun saudaranya, tetapi mereka duduk di depan layar laptop dan melanjutkan tugas administrasi yang belum selesai di sekolah. Jika kita lihat kembali, guru mendapatkan penghasilan dari durasi mereka mengajar saat di sekolah saja. Lantas, bagaimana dengan durasi yang mereka korbankan di rumah? Padahal seharusnya digunakan untuk beristirahat, bahkan mengajar lebih sedikit dibandingkan dengan mengerjakan tugas administrasi yang tiada hentinya. Tak sedikit guru yang merasa tugas administrasinya terlalu berat. Mereka menjadi kelelahan saat mengajar karena terus-terusan mengerjakan tugas administrasi yang tak kunjung selesai dan dibawa ke rumah. Hal ini harus dievaluasi oleh pemerintah terkait kebijakan adanya sistem pendidikan yang terlalu membebankan administrasi kepada guru. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membagi tugas. Sebagian tugas administrasi yang ranahnya mencakup biodata siswa atau hal yang bersifat general dapat diselesaikan oleh tim manajemen ataupun operator sekolah. Dengan dipetakannya tugas tersebut, kiranya beban administrasi yang ditanggung oleh guru akan sedikit berkurang dan pastinya guru akan lebih fokus pada tugas utamanya, yaitu mengajar. Riset Indonesia, riset pendidikan, riset beban administrasi guru.